Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wiranto di channel Om Halombok ya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan share ke teman-teman tentang apa itu trichoderma ya. Mungkin di sebagian teman-teman sudah familiar ya dengan kata trichoderma. Tapi bagi sebagian teman-teman mungkin yang baru belajar bertani ya, ataupun petani yang jarang menggunakan trichoderma itu akan bertanya-tanya apa sih trichoderma gitu ya. Nah, akan saya coba share ke teman-teman apa itu trichoderma, kemudian fungsinya dan manfaatnya buat tanaman itu apa saja, kemudian bagaimana aplikasinya. Simak ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman agar channel ini bisa tambah berkembang ya. Yang sudah subscribe terima kasih, semoga sehat selalu. Oke teman-teman, simak ya. Oke teman-teman, trichoderma ya. Jadi di era modern sekarang itu kan berbudidaya pertanian itu kan banyak sekali inovasi-inovasi ya, termasuk dalam hal berbudidaya tanaman cabai ya. Jadi trichoderma itu kan sekarang banyak dipakai oleh teman-teman para petani untuk digali manfaatnya atau diambil manfaatnya untuk tanaman agar selalu sehat ya. Jadi trichoderma itu adalah jamur ya teman-teman, dia mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah ya. Sebetulnya trichoderma itu sudah ada sendiri ya di dalam tanah, tetapi itu kita harus berbudidaya sendiri atau kita harus dikembangkan sendiri di dalam tanah agar itu bisa cepat berkembang biak, cepat berkoloni di dalam tanah agar bisa bermanfaat bagi tanaman ya. Itu ya, jadi trichoderma adalah jamur yang berfungsi untuk membantu pertahanan di dalam tanahnya. Jadi apa sih manfaatnya ya? Ada dua manfaat utama yang bisa kita dapatkan dari trichoderma ya. Yang pertama adalah sebagai agen hayati ya, atau mungkin biofungisida ya. Dia itu bisa, trichoderma ketika dia sudah berkoloni di dalam tanah, dia akan mengeluarkan senyawa yang itu ketika dia berhadapan dengan mikroorganisme patogen itu akan bisa melemahkan ya. Jadi dia itu sebagai benteng pertahanan tanah untuk melawan bakteri-bakteri atau mikroorganisme patogen yang berkembang biak di dalam tanah ya. Jadi dia akan menghambat pertumbuhan patogen di dalam tanah ya. Jamur yang sangat ditakuti oleh para petani adalah jamur fusarium ya. Itu kan sangat beresiko, dia bisa menyebabkan busuk batang gitu ya, bisa menyebabkan layu ya, namanya yang paling familiar di telinga kita kan layu fusarium, itu kan dari jamur fusarium. Kemudian layu bakteri dan penyakit-penyakit karena jamur lainnya ya. Nah, itu bisa diatasi dengan kita aplikasikan trichoderma ya. Kemudian trichoderma itu harus kita upayakan di dalam tanah berkembang biak dengan cepat, itu harus dengan kondisi tanah yang lembab ya teman-teman ya. Harus kondisi tanah yang lembab, kemudian syukur bisa ditambahkan molase ketika teman-teman aplikasi ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi sebagai agen hayati ataupun biofungisida untuk membantu melemahkan pertumbuhan bakteri patogen ya yang ada di dalam tanah, sehingga bisa melindungi tanah, melindungi akar dari serangan jamur-jamur patogen ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dia sebagai dekomposisi ataupun membantu pengemburan tanah ya, ataupun dekomposisi bahan-bahan organik di dalam tanah ya. Jadi seperti kalau teman-teman fermentasi pupuk kandang itu kan disarankan untuk bisa menambahkan trichoderma ya di dalam pupuk kandang itu untuk membantu percepatan dekomposisi pupuk kandang ya. Halnya juga dengan di tanah ya, ketika kita aplikasikan trichoderma ke dalam tanah itu dia membantu proses penggemburan, membantu proses dekomposisi bahan-bahan organik yang ada di dalam tanah ya teman-teman. Jadi dua hal pokok penting itu yang sangat kita butuhkan untuk perkembangan tanaman kita di dalam hal berbudidaya tanaman apapun ya, termasuk cabai dan lain sebagainya. Oke, setelah kita tahu dua manfaatnya itu, dari mana kita dapatkan trichoderma ya? Bisa kita kembangkan sendiri ya, tetapi kan itu kan butuh keahlian sendiri ya. Tapi
bagi kita gitu ya yang pengennya serba gampang mudah itu ya silakan beli di toko pertanian banyak ya. Ini contoh saya pernah pakai ini ya, Sakope, yang ada juga produk yang lain ya, Trichoderma banyak di toko pertanian itu dijual ya. Ketika pengaplikasikan Trichoderma itu disarankan memakai atau dimix dengan molase ya ataupun gula ya. Jadi untuk makanan dari Trichoderma sendiri. Tidak disarankan ketika aplikasi ke dalam tanah itu mix dengan NPK ya. Disarankan adalah tugal ataupun dengan bahan organik lainnya. Oke teman-teman, setelah itu bagaimana aplikasinya ya? Aplikasi Trichoderma itu bisa di pra tanam ataupun pasca tanam ya. Di pra tanam bisa di persemian ya teman-teman, bisa kocor semai, bakal semai itu yang akan mau kita tanami dengan benih cabai, kita kocor dengan Trichoderma. Itu untuk membantu biar Trichoderma itu mulai berkembang biak di dalam tanah yang di dalam polybag ya. Setelah itu bisa teman-teman kocorkan di media sebelum kita tanam ya. Di lubang tanam itu silahkan dikocor ya, boleh dicampur dengan asam humat, boleh dicampur juga dengan karbon ya. Silahkan teman-teman ya, boleh dicampur dengan dekomposisi yang lain seperti M21. Untuk M21 itu kan sudah ada kandungan Trichoderma biar tambah koloninya biar tambah banyak, perkembangan bisa cepat, boleh dimix dengan M21. Jadi saya biasanya di pra tanam itu di lubang tanam saya kocor dengan asam humat, Trichoderma dan M21 sama karbon ya teman-teman. Itu di pra tanam ya. Kemudian setelah tanam itu juga diupayakan teman-teman setelah 2 atau 3 bulan setelah tanam itu juga aplikasikan lagi Trichoderma ke dalam lubang tanam. Sekali lagi ya, di lubang tanam ya teman-teman. Boleh dimix dengan pupuk organik yang lain ya. Itu untuk mempertahankan agar koloni Trichoderma itu terus berkembang dan jangan lupa jangan sampai kering ya teman-teman. Kondisi lahannya jangan sampai kering, selalu lembab agar dia bisa terus berkembang. Karena kalau kering dia akan mati, akan lemes ya gitu. Itu ya mungkin sedikit dari saya terkait dengan apa itu Trichoderma. Semoga bermanfaat teman-teman. Kita akan bahas lagi next terkait dengan apa itu asam humat ya teman-teman. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih yang sudah subscribe, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman agar channel ini bisa tambah berkembang, tambah manfaat. Oke teman-teman, salam sehat buat teman-teman, salam sehat buat tanaman teman-teman. Assalamualaikum.